Dalam perutusan, seorang murid diberi kuasa untuk mengusir setan, karena ia setia dalam panggilannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketiga dinamika panggilan ini tidak lepas satu sama lain, tapi saling berkaitan, saling berhubungan. Seorang utusan menjadi kuat dan punya kuasa karena tidak jauh dan tidak terlepas. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 23 Januari, Pekan Biasa yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami melaksanakan tugas perutusannya dengan setia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 3 ayat 13 sampai 19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan Yesus yang memanggil para muridnya. Dinamika panggilan menjadi murid Yesus sangat jelas diungkapkan dalam sabda Tuhan hari ini. Yang pertama, dipanggil untuk menyertai Yesus. Ini artinya seorang murid ada bersama, tidak jauh tetapi ada di sekitar Yesus, sehingga sungguh-sungguh mengenal pribadi dan misi Yesus. Lalu yang kedua, setelah menyertai Yesus dan mengenalnya lebih dekat, para murid diutus untuk memberitakan Injil. Ini berarti bahwa tidak mungkin seseorang pergi mewartakan Injil tanpa mengenal Injil itu sendiri. Seorang yang diutus harus sudah mengenal, tahu lebih dulu apa yang harus ia wartakan. Hidup seorang utusan diisi dan dikuatkan oleh Injil yang akan atau yang sedang ia wartakan itu. Lalu yang ketiga, dalam perutusan seorang murid diberi kuasa untuk mengusir setan, karena ia setia dalam panggilannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketiga dinamika panggilan ini tidak lepas satu sama lain, tapi saling berkaitan, saling berhubungan.
Seorang utusan menjadi kuat dan punya kuasa karena tidak jauh dan tidak terlepas dari sang pokok, yaitu Tuhan sendiri yang mengutusnya. Kesatuan dengan Tuhan Yesus mengokohkan panggilan seorang murid untuk terus menjadi pewarta yang ulung, pewarta yang setia. Sebab itu, seorang pengikut Yesus hanya bisa bertahan dalam situasi apapun bila ia hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Karena jika tidak, maka ia akan kehilangan kuasa dan kewibawaan sebagai murid dan utusan. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil dan diutus untuk menjadi murid-muridnya. Lewat tugas karya pelayanan kita, mengabdi, melayani Tuhan. Ya Yesus, semoga kami sanggup menyertai Engkau dengan setia dan berani diutus kemanapun untuk mewartakan Injil. Kau memanggilku, Kau sampaikan sabdamu untuk berbagi kasih. Raih tanganku Tuhan, jadikan ku murid-Mu. Melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini, hingga Kau memanggilku. Kau sampaikan sabdamu untuk berbagi kasih. Raih tanganku Tuhan, jadikan ku murid-Mu. Mengabdi, melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Mengabdi, melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu, di jalan kebenaran kehidupan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.